Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semangat, semangat pagi. Ya, pada kesempatan kali ini saya sebagai calon penggerak, perkenalkan saya Vera Amalia Rabani. Saya akan memberikan informasi terkait aksi nyata 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Nah, sebelum saya masuk pada pembahasan budaya positif, kira-kira apakah dari ibu-ibu ada yang tahu tentang budaya positif ini? Ya, budaya positif ini kalau misalnya kita pahami berkaitan dengan kebiasaan yang baik yang kita lakukan setiap hari. Nah, kira-kira ada kebiasaan apa yang sering ibu lakukan dalam kelas atau keseharian? 5S. 5S. Apa tuh, Bu? Salam, apa senyum, sopan, santun. Ya, itu merupakan satu kebudayaan baik juga ya. Ada lagi? Ya, disiplin. Budaya berbagi, akhlak mulia, ya bagus. Nah, di sini dari budaya positif yang akan saya jelaskan atau saya berikan informasi ini berkaitan dengan budaya yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sebentar. Adapun untuk hal yang akan dibahas pada budaya positif kali ini, yang pertama ini berkaitan dengan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke. Perubahan paradigma belajar di sini membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru, ya, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip dari pembelajaran berdiferensiasi. Dari sini bertujuan untuk para siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern dan mewujudkan profil Pancasila. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Nah, di mana salah satunya adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru ini mengontrol secara penuh 100% siswa untuk mengikuti semua peraturan atau perintah dan lainnya. Dan ini guru memiliki kuasa penuh terhadap siswa seperti itu. Nah, yang kedua di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal pada kenyataannya masih terdapat beberapa hal yang memang harus diselesaikan dulu permasalahan di akarnya, baru diberikan penguatan serta solusi dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Nah, yang kedua di sini ilusi bahwa orang dewasa berhak mengontrol. Padahal kita harus mengetahui bahwa baik itu dari anak-anak, remaja hingga dewasa memiliki hak secara penuh untuk mengontrol dirinya dan memiliki batasan terhadap apa yang harus orang lain dapatkan dari dirinya. Jadi intinya ada batasan dari dirinya saat orang lain ingin mengontrol orang tersebut atau diri kita pribadi. Nah, yang kedua di sini ilusi bahwa kritik akan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Karena kembali lagi tidak semua dari siswa atau manusia lainnya memiliki pemahaman bahwa dengan kritikan kita bisa mendapatkan kepercayaan diri. Namun ada beberapa dari siswa atau manusia lainnya yang merasa bahwa ketika mendapatkan kritikan yang sangat tajam itu bisa membuat kepercayaan dirinya semakin menurun dan membuat orang tersebut merasa insecure terhadap dirinya, dan lama-kelamaan dia akan merasa menutup diri pada orang lain dan merasa tidak memiliki manfaat untuk orang lain seperti itu. Nah, selanjutnya itu stimulus dari respon lawan teori kontrol tentang pandangan tentang hidup. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada perbedaan dari stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, ketika kita membahas tentang respon, adanya respon atau
kebutuhan milik bersama. Sedangkan untuk kontrol tentang dunia ini tentang realitas yang punya perbedaan. Terus yang kedua, ini semua anggota orang melihat hal yang sama, tapi pada teori kontrol tentang dunia, orang-orang memiliki gambaran yang berbeda karena kembali lagi orang-orang melihat dari berbagai sudut pandang, dan bisa jadi ketika kita mengatakan A, orang lain bisa mengatakan B, dan kita tidak bisa sepenuhnya untuk memaksakan pendapat yang kita miliki. Selanjutnya di sini terkait perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Sedangkan kalau teori kontrol tentang dunia membahas tentang semua perilaku memiliki tujuan, baik itu yang salah, baik itu yang benar, akan ada alasan kenapa orang tersebut mau melakukannya. Sekalipun misalnya ada kenakalan di sekolah berkaitan dengan keterlambatan, ada alasan dibalik keterlambatannya, dan itu harus kita sebagai guru mau tahu apa alasannya. Bisa jadi ketika dia terlambat, dia terkena kecelakaan di jalan, atau misalnya ada hambatan dari orang tuanya dan lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya dari stimulus respon tentang dunia, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol tentang dunia, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali lagi, orang lain ini atau manusia lainnya punya batasan, punya pemahaman sendiri tentang kehidupannya. Jadi ketika orang lain berusaha untuk ikut campur dalam kehidupannya, pasti akan ada perbedaan pendapat. Nah, dari perbedaan ini kita tidak bisa memaksakannya karena sudah pasti berbeda. Selanjutnya di sini ada pemaksaan pada saat wujudan gagal. Jadi ketika kegagalan terjadi, kalau direspon tentang dunia, ini ada pemaksaan. Sedangkan pada teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika melakukan kesalahan pada teori kontrol ini melihat bahwa masih ada kesempatan. Nah, ketika ada kesalahan ini kita bisa belajar. Dari belajar di sini kita bisa mengajak orang-orang yang entah itu yang sudah mampu atau misalnya ada yang sempat gagal, ada yang sudah sukses, dan lainnya untuk berkolaborasi memberikan masukan-masukan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada model berpikir menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol itu menang. Jadi maksudnya di sini ketika pemahaman kita tentang kalah bukan berarti ketika kalah di sini kita tidak bisa mendapatkan sesuatu. Tapi ketika menang di sini, sekalipun kita kalah, ada hal yang kita dapatkan. Bisa itu terutama ilmu, bisa dari persahabatan, jaringan dengan rekan yang lain, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya di sini adalah disiplin positif. Disiplin positif ini berawal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Nah, disiplin diri di sini mengacu pada tanggung jawab yang diberikan atau yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan atau menyelesaikan sesuatu. Nah, selanjutnya kita sebagai pendidik di sini punya tujuan. Tujuan kita di sini adalah untuk menciptakan, mengembangkan, menanamkan rasa disiplin diri ini sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam diri dan terpacu untuk melakukan hal-hal yang baik seperti itu dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik juga. Jadi di sini ada kesadaran diri dari siswa, terutama ketika melakukan sesuatu mereka harus bertanggung jawab karena apa yang mereka lakukan perlu dipertanggungjawabkan dan harus memiliki manfaat atau guna bagi orang lain seperti itu. Nah, selanjutnya berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini ada beberapa contoh yang saya ambil ada 2. Yang pertama profil pelajar Pancasila, di mana ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, untuk profil Pancasila ini sudah dicoba untuk ditanamkan di semua sekolah, terutama untuk sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Nah, di sini ada poin-poin yang sesuai dengan dari dasar negara kita yaitu Pancasila. Anak diharapkan untuk beriman dan bertakwa sesuai dengan keyakinannya. Lalu di sini diharapkan berkarakter baik, memiliki wawasan yang luas, mau
peduli dengan lingkungannya, lalu bisa berteman dengan siapapun, bekerja sama, mandiri, tidak menyulitkan siapapun, selalu kreatif, memiliki ide-ide yang segar dan banyak, lalu bernalar kritis. Jadi banyak hal yang ingin mereka ketahui, dan ketika mengetahui hal tersebut mereka bisa berbagi dengan yang lain sehingga manfaat, jadi bisa bermanfaat untuk yang lain. Nah selanjutnya di sini ada keterampilan hidup. Ini hal yang dibutuhkan dan diperlukan oleh setiap manusia. Kenapa? Karena kembali lagi ini berkaitan juga dengan karakter atau akhlak mulia yang ditampakkan. Salah satunya di sini bisa dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi orang lain. Nah, ini juga berkaitan dengan sifat dari manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini berkaitan dengan bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga adalah penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima adalah kesenangan. Nah, di sini saya akan bahas dulu sedikit. Yang pertama berkaitan dengan bertahan hidup. Pasti kalau misalnya kita mendengar kata ini, yang dipikirkan oleh kita adalah salah satunya kebutuhan makan, minum, lahiriah, batiniah, seperti itu. Nah, ini pun sama. Jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia ini dikaitkan dengan apa yang harus dipenuhi untuk siswa, seperti itu. Nah, salah satunya adalah bertahan hidup. Jadi di sekolah kita memberikan satu pemahaman tentang bertahan hidup. Salah satunya kita memberikan rasa kepercayaan diri dengan memberikan tugas pada siswa. Lalu dari tugas ini siswa akan menyelesaikan. Jadi ada rasa tanggung jawabnya. Berarti ini bisa masuk pada bertahan hidup berkaitan dengan pembentukan karakter. Nah, yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Karena kembali lagi kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa menjadi seorang individualis selama-lamanya. Butuh adanya rasa kasih sayang supaya kita merasa aman, nyaman, dan tentram, dan terutama rasa diterima. Kita berada di satu lingkungan yang pasti punya perbedaan tiap individunya. Nah, maka dari itu rasa diterima ini berkaitan dengan sikap toleransi yang dihadirkan oleh anak-anak dan berusaha untuk kita tanamkan dalam keseharian. Nah, selanjutnya ada penguasaan. Penguasaan ini pasti kembali pada hal individu yang kita miliki. Ada hal-hal yang ingin kita miliki, ada yang ingin kita cukupi, dan ada yang ingin kita kembangkan, seperti itu. Nah, penguasaan ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keinginan dalam diri seseorang. Nah, dari diri seseorang ini mengembangkan, dan ini semua ada menjadi penguasaan secara individu orang tersebut. Karena ini pemenuhan dari hak-hak dari individu tersebut. Nah, selanjutnya kebebasan. Kalau misalnya di sini ada peraturan, ada keyakinan, atau ada kesepakatan, tetap kita kembali sebagai manusia yang sosial juga. Tidak bisa menjadi pribadi yang individual. Kadang kita juga punya keegoisan dalam diri kita, dan hal itu juga harus kita penuhi. Nah, kebebasan di sini kita punya hal-hal, salah satunya adalah berpendapat di dalam musyawarah atau rapat, lalu ketika berbicara didengarkan, atau sebaliknya ketika kita ingin melakukan sesuatu, ya kita akan melakukannya tanpa ada batasan, dan batasan itu pun akan kita buat selama tidak melanggar hak dari orang lain. Nah, ini berkaitan dengan kebebasan. Jadi ada hal yang ingin dipenuhi oleh diri tanpa ada batasan yang diberikan oleh orang lain, melainkan oleh diri kita. Namun kebebasan ini tetap harus bertanggung jawab, tidak mengganggu hak dari orang lain. Dan yang terakhir ada kesenangan. Hidup sudah banyak kesulitan, banyak kesedihan. Nah, kesenangan ini bisa memberikan satu istilahnya kewarasan untuk kita, di mana kita butuh hiburan, bisa dari musik, bisa dari film, bisa dengan traveling, dan lain-lain. Dan ini juga dibutuhkan oleh diri manusia supaya kehidupan itu lebih rileks, lebih nyaman, dan bisa dijalani terus-menerus tanpa ada rasanya putus asa. Sekalipun memang ada, tapi kita tidak akan menyerah untuk hal tersebut, dan kita akan terus tetap hidup dengan bahagia, seperti itu. Nah, selanjutnya,
ini berkaitan dengan 5 kontrol yang harus dipahami oleh guru. Yang salah satunya adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau serta manajer. Nah, 5 hal ini punya perbedaan. Nah, pertama di sini ada posisi sebagai penghukum, kedua posisi pembuat rasa bersalah, ketiga posisi sebagai teman, keempat posisi sebagai pemantau, dan kelima adalah sebagai manajer. Nah, di sini sebagai penghukum biasanya pendidik akan memberikan satu hukuman secara langsung tanpa ada penjelasan terlebih dahulu pada yang bersangkutan atau mendengarkan alasan dari siswa. Nah, kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya ketika seorang guru dalam posisi ini memberikan dialog-dialog yang membuat siswa itu merasa bersalah. Contohnya seperti, kamu tidak merasa kasihan pada ibu atau bapak. Diawali dengan kata seperti itu. Jadi memberikan posisi yang menyedihkan, lalu berusaha agar siswa ini mampu memahami posisi dari guru tersebut. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan posisi guru sebagai teman, memiliki bahasa yang enak untuk didengar, supel dengan siswanya, lalu dalam pembahasan masalah pun tidak memberikan tekanan, melainkan mengajak berdiskusi sebagai rekan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pemantau. Guru sebagai pemantau biasanya akan memberikan batasan-batasan yang jelas. Nah, ketika batasan-batasan ini dilanggar, maka akan ada konsekuensi yang harus dilakukan atau diselesaikan oleh siswa tersebut. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini berkaitan dengan manajer. Posisi manajer di sini berarti guru memberikan kesempatan pada siswa ketika melakukan kesalahan, lalu menjelaskan apa yang menjadi alasannya melakukan hal tersebut, lalu ada solusi, dan memberikan penguatan-penguatan lain sehingga anak merasa bahwa ada kesadaran yang harus saya tanamkan dan laksanakan saat melakukan kesalahan ini dan tidak boleh mengulangi hal tersebut. Nah, selanjutnya, ya, baik Ibu, di sini ada contoh untuk posisi kontrol dengan dialog, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Coba ada yang bisa tebak Ibu? Boleh? Pemantau. Oh, pemantau, merasa bersalah. Coba kita lihat jawabannya. Oke, nah jawabannya pembuat merasa bersalah. Betul ya. Nah, baik, selanjutnya untuk contoh yang kedua. Di sini ada dialog. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Penghukum. Ada yang lain? Oke, pemantau. Baik, coba kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya penghukum. Yeay. Baik, Ibu, sekali lagi ya. Di sini ada satu lagi untuk contohnya. Nah, untuk yang terakhir di sini, dialognya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Manajer. Ada yang lain? Enggak. Oke, berarti kita lihat jawabannya. Iya, betul sekali, manajer. Selanjutnya, di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, di mana motivasi ini terbagi menjadi dua, ada yang dari ekstrinsik dan intrinsik. Untuk ekstrinsik sendiri ini berkaitan dengan hal yang menumpuk dari luar individu tersebut. Salah satunya adalah menghindari ketidaknyamanan atau tidak ingin dihukum. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya untuk ekstrinsik ini belum menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya. Mengapa? Karena kembali lagi ada faktor yang membuat dia melakukan hal tersebut. Nah, yang kedua, ini merupakan motivasi intrinsik, di mana pribadi tersebut sudah
menghargai dirinya sendiri dan menunjukkan nilai-nilai yang ingin mereka kembangkan, ingin mereka amalkan dan yang mereka percaya untuk dilaksanakan dalam kesehariannya. Nah, selanjutnya di sini berkaitan dengan keyakinan kelas. Di keyakinan kelas ini, ketika kita membuat, salah satunya harus diperhatikan bersifat abstrak. Abstrak di sini kita membuat satu pernyataan atau membuat pertanyaan pada anak sehingga anak ini membuat satu pernyataan universal yang nanti akan dibuat dalam sebuah kata-kata. Dari kata-kata ini nanti akan dikembangkan lagi menjadi sebuah kalimat yang positif. Dari kalimat yang positif ini nanti akan disesuaikan dengan kondisi kelas supaya bisa dilaksanakan dalam kesehariannya, serta butuh keterlibatan dari semua warga sekolah termasuk dari siswa-siswi kita seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penerapan keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Ibu bisa lihat untuk tayangannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Hari pertama kita ya bertemu di kelas itu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita di mata pelajaran PPKN, untuk itu Ibu akan membuat satu keyakinan kelas supaya dalam satu semester ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman, aman, dan semuanya kondusif. Bisa dipahami? Bisa. Nah, di sini Ibu ada sticky note. Di sini Ibu punya 2 sticky note, warnanya berbeda, yang satu kuning atau putih agak gading ya, dan yang satu lagi ini putih agak hijau neon. Nah, di sini nanti kalian silahkan isi apa yang ingin kalian adakan di kelas dan apa yang tidak ingin kalian adakan di kelas. Ini bisa berupa sikap, sifat, atau hal-hal yang berkaitan dengan kelas. Bisa dipahami? Nah, jadi yang warna hijau ini yang ingin kamu lakukan, dan yang ini adalah hal yang tidak ingin ada di dalam kelas. Oke, Ibu yang sampaikan ya. Ya, kalian punya waktu kurang lebih 10 menit. Silakan tulis. Bisa didiskusikan dengan temannya kira-kira apa yang ingin kalian adakan dalam kelas atau hal yang tidak ingin kalian lakukan dalam kelas. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, boleh untuk mengangkat tangan ya. Sok, dipersilakan.
kelasnya bersih, terus kelas adem, ya ada AC ya. Terus kelasnya damai, kompak, teratur, sopan, disiplin. Nah, jadi lagi, terus ini ada tertib ya di kelas. Terus yang tidak mau yang ada di kelas nih, tidak diinginkan di kelas, tidak ribut, tidak kotor. Nah, berarti kita mulai bikin kalimat ya, kalimat positif untuk kelas kita. Ketika kelas yang rapi, bersih, tidak kotor, berarti kita harus jaga kebersihan. Nah, selanjutnya di sini tadi ingin kompak sama tertib dan tidak berisik. Berarti kita harus gimana? Disiplin. Ada lagi? Disiplin dan kondusif. Terus, kalau disiplin di sini berarti nanti masuk tepat waktu. Nah, kondusif di sini berarti ketika pembelajaran mendengarkan dengan baik. Nah, selanjutnya ada lagi biar kompak. Terus tidak ada bully atau berkata kasar. Berarti kita harus saling menghormati. Terus apa lagi? Menolong dan menghormati. Nah, jadi di sini salah satunya kita harus menjaga kebersihan kelas, terus disiplin dan kondusif ketika pembelajaran, lalu kita harus punya sikap peduli, tolong menolong dan menghormati. Ya, baik, kita di sini menyepakati bahwa di kelas kita harus bersih, berarti menjaga kebersihan dengan cara Nah, terus kita di sini juga dalam kelas harus disiplin. Disiplin tepat waktu saat mulai mata pelajaran. Terus yang kedua kondusif saat belajar. Jadi kondusif di sini nanti kalian aktif dan mendengarkan dengan seksama guru yang memberikan materi. Nah, selanjutnya terakhir di sini ada sikap peduli. Berarti ketika kita peduli pada yang lain, menghormati yang lain, kita tidak boleh saling mengejek atau membuli. Sepakat dengan kesepakatan ini? Baik, berarti ini sudah menjadi keyakinan kelas kita. Nanti untuk sekretaris bisa dicatat ya dan ditempelkan di depan kelas. Ada yang mau menambahkan? Atau tidak? Baik. Untuk keyakinan kelas ini, apabila memang ada yang ingin ditambahkan atau memang ada yang harus diubah, silahkan nanti kita diskusikan kembali. Bisa dipahami? Ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bu, ini untuk contoh tayangan dari restitusi segitiga. Siti, tahu hari ini dipanggil sama ibu kenapa? Enggak, Bu. Enggak, nah gini, jadi ibu dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu berantem sama Wandi. Iya, Bu, Siti kesal karena Wandi suka yang udah Siti. Begitu kejadiannya, ya ibu juga pasti akan marah sih kalau misalnya seperti itu. Nah tadi kejadiannya gimana? Bisa diceritakan? Siti marah-marah, Bu. Siti omelin aja sampai gebrak meja soalnya terbawa emosi. Nah alasan lainnya Siti bisa sampai semarah itu kenapa?
Iya Bu, soalnya Wandi sering begitu, bukan cuma tugas saja, tapi saat diskusi atau kuis berkelompok tidak mau membantu. Baiklah, sekarang Ibu paham kenapa Siti bisa semarah itu. Ya, Wandi ini melakukan beberapa kali ya, sudah mencontek, tidak mau membantu juga saat tugas. Nah, selain tadi marah, ada yang Siti lakukan lagi nggak? Tidak. Tidak. Nah, kira-kira ini sudah melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya Bu. Nah, jadi keyakinan apa yang sudah Siti ini lakukan? Berbawa emosi. Terbawa emosi. Nah, apa yang harus Siti lakukan selanjutnya? Harus saling menghormati dan berkomunikasi dengan baik. Ya, bagus. Siti di sini sudah paham ya. Berarti nanti Siti berkenan untuk memperbaiki. Tenang Bu. Baik. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Siti akan berusaha lebih bersabar dan akan melaporkan kepada guru atau wali kelas jika ada yang mengganggu atau menyakiti. Ya, bagus. Itu tindakan yang sudah tepat. Jadi untuk ke depan mungkin akan terasa sulit untuk menjaga rasa amarah. Tapi semoga Siti bisa lebih bersabar lagi, dan kalau misalnya ada kendala apapun bisa hubungi Ibu ya. Iya Bu. Ya, cukup untuk hari ini. Terima kasih. Boleh kembali ke kelas ya. Ya, Renta gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, Renta tahu hari ini dipanggil sama Ibu kenapa? Enggak Bu. Ya, oke. Nah, hari ini Ibu dapat laporan nih sebelum-sebelumnya dari Pak Ferry. Katanya Renta telat masuk. Iya Bu. Maaf. Ya, ini udah berapa kali telatnya? Sebelumnya sudah 3 kali Bu. Alasan bisa telat sampai 3 kali berturut-turut kenapa ya? Iya Bu, Reka bangunnya kesiangan. Kalau selesai habis sholat subuh, Reka tidak tidur lagi. Kenapa kamu begadang? Kadang-kadang Bu, ada yang Reka kerjakan seperti tugas-tugas Bu. Iya, ini juga pasti bakal kelelahan kalau misalnya kamu mengerjakan tugas di tengah malam. Nah, kira-kira kalau misalnya kamu terus-terusan begadang, dampaknya gimana nanti? Tidak tepat waktu Bu. Iya, terus ini sudah melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya Bu, melanggar. Ya, nah kira-kira yang harus Renta lakukan ke depan gimana? Reka harus masuk tepat waktu Bu. Iya, Renta siap untuk memperbaiki semuanya? Iya siap Bu. Oke, ya jadi nanti untuk ke depan Ibu harapkan Renta bisa lebih rajin lagi. Kalau misalnya memang ada kendala nanti bisa hubungi Ibu. Jadi nanti Ibu bisa konfirmasi ke Pak Ferry ya. Iya Bu, siap. Iya, semangat terus ya belajarnya. Ya, sekarang kembali lagi ke kelas aja ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renka Rizkiandini, saya dari kelas 9I. Saya diajak berdiskusi oleh Ibu Pera tentang keterlambatan saya di mapel PPKN. Lalu saya diberikan arahan agar tidak begadang lagi, supaya bisa istirahat cukup dan tidak terlambat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Heria dari kelas 9I. Saya merasa lebih lega dan aman setelah mendiskusikan permasalahan di kelas dengan ibu guru dan menyadari bahwa masalah tidak akan selesai jika terbawa emosi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya di sini berkaitan dengan restitusi segitiga. Yang pertama di sini ada menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama ini menstabilkan identitas. Jadi guru memberikan pemahaman bahwa ketika memang melakukan kesalahan itu bukanlah hal yang harus menjadi hal yang membuat down seperti itu, bukan. Melainkan menstabilkan identitas di sini meyakinkan bahwa ketika memang berbuat salah bisa diperbaiki seperti itu. Nah, lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketika memang validasi ini mengkonfirmasi kembali kesalahan apa yang diulang, yang dilakukan, lalu hal apa yang bisa memperbaiki kesalahan tersebut, dan yang terakhir meyakinkan kembali dan membuat penguatan terhadap keyakinan yang telah dilanggar. Ketika dilanggar ini apakah bisa untuk diperbaiki kembali atau ada solusi dari
yang bersangkutan untuk memperbaikinya. Jadi di sini menanyakan keyakinan dan meyakinkan kembali agar bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan sebaik-baiknya. Ya, Ibu sekarang sudah memasuki materi terakhir. Sebelum kita tutup, apakah di sini ada yang ingin menyampaikan sesuatu berupa refleksi, baik itu dari pemahaman atau penerapan yang telah dilaksanakan sebelumnya di sekolah atau yang kita pelajari hari ini? Boleh dipersilakan? Saya Bu. Ya, boleh Putri. Oke. Refleksi hari ini yang saya pelajari dari yang Ibu paparkan mengenai budaya positif. Budaya positif itu adalah kebiasaan yang kita lakukan secara berkala ya Bu ya, kebiasaan baik. Sudah banyak yang diterapkan di sekolah kita, hanya mungkin perlu diperbaiki lagi ya Bu ya untuk kedepannya. Kalau untuk keyakinan kelas, di kelas saya juga sudah mulai menerapkan ya Bu, tapi namanya mungkin bukan keyakinan kelas Bu, kalau di kelas saya itu mungkin namanya masih peraturan kelas. Nah untuk sekarang karena sudah dijelaskan mengenai keyakinan kelas, mungkin pembelajaran bagi saya sebagai wali kelas merubahnya menjadi keyakinan kelas bersama seperti itu. Oh iya, siap. Terus ada lagi nggak Bu? Kira-kira mungkin ada yang mau disampaikan seperti itu? Ya, kita diskusi bareng-bareng kok di sini. Ya. Apakah ada hambatan atau kesulitan saat melaksanakan budaya positif di sekolah seperti itu? Iya betul. Iya. Sebenarnya kalau budaya positif itu kalau kata Putri yang tadi sampaikan itu jangan harus dirubah menjadi keyakinan kan. Di sini tuh sebenarnya mau tata tertib, visi misi juga jatuhnya kayak peraturan. Jadi sehingga tidak ada kesepakatan bersama dan kita udah menerapkan bahwa anak harus memakai pakaian begini begitu. Tapi ada lagi yang menerapkan kalau kamu begitu nanti kamu akan dihukum gini-gini, jatuhnya anak juga tidak akan menurut menurut saya. Justru malah takut dan menghindari. Bukan menghindari, justru malah lebih baik, tapi malah menghindari hal-hal untuk ketemu sama orang itu, sama guru itu, tidak mau bertemu, tapi tetap bajunya begitu-itu aja kan karena takut, bukan karena keyakinan dia untuk merubah diri, bukan dari diri dia, bukan karena keinginan dia untuk lebih baik lagi, justru karena peraturan itu dan kehukuman itu sih. Iya. Sedikit. Ada lagi? Ya, baik. Gimana, ada tambahan lagi? Butuh penguatan lagi faktor internal anak. Iya, baik. Ya memang harus kita juga sebagai guru harus satu visi dan misi. Iya. Jangan sampai berbeda pendapat. Dan alhamdulillah kalau di sekolah kita juga misalkan setiap anak-anak baru datang ada menyambut, guru itu menyambut, jadi anak-anak salaman, itu juga kan salah satu budaya positif ya. Iya, Supaya betul. mereka terbiasa untuk kalau ketemu guru tuh nggak kabur, tapi disamperin salam, sapa. Ya, adanya keterlibatan antara siswa dan guru dalam membuat kesepakatan dan keyakinan tersebut sehingga membuat Visi misi tujuan. Dan lagi bukan hanya satu guru dengan beberapa siswa, tapi semua guru dengan semua siswa. Warga sekolah. Jadi biar nggak ada yang apa ya Satu namanya? suara. Iya, biar nggak ada yang menyangkal gitu. Iya, berarti ada penguatan bersama ya Bapak Ibu ya? Iya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Penguatan dan dukungan dari semua warga sekolah. Iya, seperti itu. Nah, iya, saling support ya, tidak ada yang saling menjatuhkan atau senioritas seperti itu. Iya. Baik. Nah, terima kasih untuk Ibu yang hadir pada saat ini. Saya cukupkan untuk materinya, semoga bisa menjadi manfaat untuk kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah ataupun ada yang keliru, mohon koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.